Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita ditemani dengan Mas Sukomiarso Channel, YouTuber kondang dari Lamongan, dimana kita diantar menuju ke lokasi makam Arya Kamandanu di kawasan Gunung Patahan atau masuk wilayah Sambeng ini. Nah, ini cukup sejuk ini karena kawasan hutan jati yang emang dari dulu terkenal lebatnya. Nah, di sana juga terlihat wilayah Gunung Pucangan. Emang kekuasaan Prabu Airlangga cukup luas ya, wilayah sampai wilayah mana itu, Nganjuk, Jombang, Sidoarjo, Pasuruan, Lamongan. Nah, wilayah Prabu Airlangga cukup luas. Tapi kali ini kita diantar ke lokasi makam Prabu Arya Kamandanu. Tuh, air terjunnya ini cukup sejuk. Dan ini bekas susunan bata loh Mas ini. Ya, ini kan gabung. Iya, gabung. Sunan bata ini loh. Tapi sudah dilihat ya sama BCB ya. Sepertinya sudah ini. Makanya berupaya mau di. Ini tembok loh ini. Tepat di depan saya ini, depan kamera ini tembok. Cukup luas berarti ya. Ini kurang lebih 100 meter persegi. Iya. Oh iya, ini kawasan termasuk itu tadi ya. Yang 20 meter ini ya membentuk persegi. Ternyata luas. Dan kita ke makam Arya Kamandanu. Itu yang katanya memiliki pedang naga puspa ya Mas ya? Arya Kamandanu, pedang naga puspa. Dan kawasannya emang di hutan sini. Loh, hutan belantara. Hutan jati. Hutan jati nih. Banyak sekali kicauan-kicauan burung. Kicauan-kicauan burung yang bernyanyi di kawasan hutan sini. Sejuk loh. Tadi di sana ongkep, tapi di daerah sini sejuk sekali. Tuh Mas Sukomiarso. Dan ini makamnya Prabu Arya Kamandanu, pemilik pedang naga puspa ini bentuknya berundak ini, kayak punden berundak. Ada sapnya dari yang bawah itu lebar, kayak piramida atau punden berundak. Kita telusuri lagi perjalanan kami melihat makam Prabu Arya Kamandanu yang ada di wilayah Sambeng. Wilayah Sambeng ini. Ini pecahan-pecahan yang batu alami yang ditata orang-orang dahulu membentuk sebuah seperti bangunan. Wow, ini tepat berada di puncak gunung. Ada orang juga di sana. Ada orang juga mungkin lagi berburu atau gimana ya. Ada sebuah sepeda motor di sana. Atau mencari belalang. Daerah sini emang terkenal untuk pencarian belalang kayu ataupun itu entung itu kepompong dari ulat jati. Jadi ulat daun jati itu kalau bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, itu ulatnya turun ke bawah seperti laba-laba. Ada benangnya itu, terus sampai tanah di daun-daunan kering itu mereka
menjadi kepompong. Dan batuannya itu bolong-bolong ya. Nah, kita coba masuk makam Arya Kamandanu ini. Nah, emang ini berlumut ya, cukup indah sekali ini makam Arya Kamandanu. Wow, menjadi kesan suatu apa ya, menyatu dengan alam. Tapi ini menggunakan batuan limestone sini ya. Nah, kemungkinan bisa jadi ini adalah sebuah bangunan kuno juga, tapi yang dimakamkan. Nah, tuh Mas Sukomiarso juga lagi meliput makam ini. Nah, cukup indah. Nah, Arya Kamandanu, kalau melihat nama dari sebuah toko di sini bisa jadi Arya Kamandanu atau Kebo Danu. Nah, Kebo Danu itu juga merupakan sebuah tokoh dari Jombang. Ini Arya Kamandanu apa Kebo Danu, Mas? Nah, orang-orang bilang juga seperti itu. Katanya ada yang bilang ini Mbah Danu, ada yang bilang Kebo Danu, ada yang bilang Kamandanu. Soalnya kalau Kebo Danu itu ada di Jombang. Iya, betul. Nah, di wilayah Ngusian. Ya, Dan tak jauh dari sini. Beberapa kilometer dari sini emang. Iya. Tapi kalau ke sana melewati hutan juga yuk. Makanya ini Mbah Danu apa Kebo Danu. Nah, tapi yang jelas yang banyak versi Arya Kamandanu ya, Mas ya. Iya. Banyak yang menyebutnya Arya Kamandanu atau pemilik pedang naga puspa. Loh, batu kunonya ini cukup besar. Loh, besar ya, sesuai dengan era Prabu Erlangga. Dan ini juga ditemukan pecahan-pecahan keramik entah dari era mana. Loh, gerabah-gerabahnya yang tipis. Iya, Mas. Jadi berarti kalau kita ambil di sini era Erlangga, kemungkinan ya Prabu kerajaan Medang sudah bekerja sama dengan negara luar ya, Mas ya. Iya, sudah ini. Terutama keramik-keramik ini kebanyakan dari Cina. Berarti sebelum Majapahit sudah ya, berarti sebelum Majapahit sudah leluhur kita sudah kerjasama. Nah, kita coba naik. Cukup alami ini, indah sekali, Mas. Loh, ini menghadap utara selatan ya, Mas ini. Utara selatan. Tapi menggunakan batuan kuno ini, Mas. Tatanan batu kuno. Seperti ini, teman-teman. Terus juga masih di uri-uri masyarakat sini ada bekas dupa. Terus ini kluwek, cok bakal, upur rampe. Terus di sini juga ada koin. Nah, di bawah sini ada koin loh. Nah, ada upur rampe. Nah, ini bekas pohon besar ini. Pasti lokasi-lokasi situs sejarah itu pasti tidak jauh dari pohon besar. Sebenarnya hingga sekarang juga banyak kalau di Bali wilayah pura atau tempat apa ya, sanggar pamujan itu pasti dekat ditanami pohon besar. Padahal kalau pergantian peradaban nanti suatu saat nanti pasti akan itu, Mas, akan merusak tanaman-tanaman itu, merusak situs cagar budaya. Dan di sini juga apa ya? Oh, ada sebuah kotak, sumur kotak di sini. Bisa jadi ini bukan makam, Mas, ini, Mas. Bisa jadi ini bukan makam.
Hah? Candi atau Ya seperti semacam itu karena wilayah sini kan nggak jauh dari iya lokasi candi. candi, apalagi menurut beberapa arkeolog tempat apa resi atau tempat pemuka agama Hindu kuno, Nah, tapi yang jelas ini menurut kepercayaan masyarakat adalah makam Arya Kamandanu. Entah kurang lebihnya perlu ada kajian-kajian lagi, perlu ada penelitian lagi tentang lokasi ini biar lebih terungkap ya jelas sejarahnya bagaimana. Nah, kami cuma hanya sekedar mengenalkan tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar kita. Cukup sekian review kami di situs makam Arya Kamandanu, pemilik pedang naga puspa di wilayah Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak zaman banyak tahu banyak.